Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Rara Christine Silalahi dengan NIM 2310911200024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari anatomi jantung. Untuk referensinya saya ambil dari bagian buku Sopota. Perlu kita mengetahui bahwa letak jantung dalam tubuh itu dia terletak di bagian rongga toraks atau bagian rongga dada. Lebih tepatnya di bagian mediastinum tengah bagian inferior, yaitu letak di antara ruang paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Pada bagian mediastinum sendiri itu terbagi menjadi superior dan inferior, dan jantung menempati di bagian mediastinum inferior medius. Untuk posisi jantung tersebut itu 2/3 bagian dari jantung terletak di bagian kiri garis tengah tubuh kita, dan 1/3-nya itu berada di kanan garis tengah. Pada posisi jantung ini membuat ujung jantung dan apeks itu mengarah ke arah bawah, yaitu ke arah depan dan ke kiri, dan dia itu juga terdapat ada hubungannya dengan struktur lainnya. Pada bagian anterior depan, sternum dan tulang rawan iga pada kostek ketiga dan keenam. Dan kemudian pada hubungan jantung ini juga terdapat ada di bagian posterior belakang, itu terletak di bagian esophagus, aorta descendens, columna vertebralis, dan thoracal. Pada bagian superior dia terletak di bagian dari pembuluh darah besar, yaitu aorta, vena cava superior, dan arteri pulmonalis. Pada bagian bawah yaitu inferior, dan dia ini bagian dari yang tepat melekat di bagian diafragma atau melalui dari perikardium fibrosum. Untuk letak jantung itu sendiri, dia dilindungi oleh beberapa bagian. Terdapat ada tulang dada atau bisa kita sebut dengan sternum, dan juga terdapat ada tulang-tulang iga serta lapisan yang juga seperti lapisan pleura. Kemudian terdapat ada lapisan-lapisan jantung. Ini perlu diketahui untuk bagian dari jantung tersebut, dia itu tersusun atas beberapa bagian, dan pada bagian-bagian ini dia terdapat ada perikardium, dan kemudian terdapat ada bagian miokardium, dan terdapat ada endokardium. Kemudian untuk penjelasan pada lapisan-lapisan ini, jadi pada perikardium ini dia itu sebagai kantung pelindung yang membungkus dari organ jantung tersebut. Jadi pada perikardium ini bisa kita sebut sebagai organ paling luar, dan fungsinya yaitu adalah untuk melindungi organ jantung tersebut, baik dari gesekan antara ruang gerak dan juga saat berdenyut. Dan kemudian perikardium ini dia melekat pada organ jantung itu tersebut. Selanjutnya di sini pada perikardium sendiri dia itu dibagi menjadi 2 bagian. Pada perikardium itu sebenarnya terdapat ada perikardium fibrosum atau bisa disebut dengan fibrosum perikardium. Dia itu merupakan lapisan paling luar dan tersusun atas jaringan ikat padat, dan kemudian dia melekat di bagian diafragma inferior dan pembuluh darah besar di bagian superior. Jadi fungsi dari perikardium fibrosis ini
yaitu untuk mencegah distensi jantung yang berlebihan, untuk mempertahankan posisi jantung biar tetap secara sesuai anatomi. Kemudian pada perikardium terdapat juga perikardium serosum. Dia ini bagian dari yang lebih tipis dibanding dengan sebelumnya. Pada perikardium serosum ini sebenarnya terdapat ada lamina parietalis yang langsung melekat ke perikardium fibrosum. Kemudian terdapat juga ada lamina visceralis, disebut juga sebagai epikardium, langsung melekat ke permukaan jantung. Dan di antara kedua lamina tersebut itu menjadi rongga perikardium atau cavum perikardii yang berisi cairan serosa yang berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan antara kontraksi dari jantung tersebut. Kemudian terdapat ada lapisan kedua, yaitu adalah miokardium atau otot jantung. Nah, pada miokardium ini adalah lapisan otot jantung yang tebal dan dia merupakan komponen utama dari penyusun jantung tersebut. Pada miokardium sendiri, dia itu tersusun atas otot jantung. Jadi untuk otot jantung kita ini sebenarnya bersifat involuntar dan lurik, bagian dari jantung tersebut, karena ada kardiomosit. Nah, untuk bagian dari miokardium tersebut, miokardium itu pada ventrikel kiri jauh lebih tebal dibanding dengan ventrikel kanan, karena harus memompa jantung ke seluruh tubuh untuk melakukan sirkulasi sistemik. Fungsi dari lapisan miokardium sendiri yaitu adalah untuk menghasilkan kontraksi jantung dan juga memompa dan mensuplai darah. Ciri khas dari otot jantung ini, dia itu berkontraksi secara otomatis. Oleh karena itu disebut dengan involuntar. Dan terhubung juga dengan intercalatus discus. Ini sebagai penghubung dan juga memberikan impuls, yang dia ini juga memiliki nukleus sentral dan bercabang dan memiliki mitokondria, atau mitokondria itu sebagai ATP untuk membuat bagian dari otot jantung di lapisan miokardium ini tetap berkontraksi. Kemudian adalah lapisan ketiga. Lapisan ketiga ini dia merupakan lapisan terdalam dan ini disebut dengan lapisan rongga jantung dan permukaan katup-katup di bagian jantung. Pada endokardium tersusun dari epitel squamosa sederhana yang ini sebenarnya dilapisi oleh simplex squamosum epithelium dan dia terdapat ada jaringan ikat tipis. Untuk dari endokardium sendiri, dia itu menyediakan permukaan yang halus agar darah dapat mengalir tanpa hambatan dan mencegah pembentukan dari trombus. Pada endokardrium, dia itu membantu untuk proyeksi dari fungsi katup jantung agar tetap berkontraksi secara baik. Jadi untuk dari lapisan dari luar ke dalam bisa kita simpulkan dari perikardium fibrosum, kemudian ke bagian dari lamina parietalis, dan lamina parietalis ini juga dia itu lamina parietalis perikardium serosum.
dan kemudian terdapat ada cavum perikardii yang berisi cairan, dan selanjutnya terdapat ada lamina visceralis yaitu epikardium, dan kemudian lanjut ke miokardium yaitu bagian dari otot jantung itu tersendiri, dan kemudian endokardium lapisan paling terdalam yang langsung melekat untuk di bagian katup-katup dan juga di bagian jantung itu tersendiri. Kemudian pada slide yang selanjutnya yaitu adalah bagian dari eksternal jantung. Nah, ini adalah bagian dari anatomi jantung sendiri. Pada anatomi jantung bagian eksternal atau bagian luar, di sini terdapat kita lihat ada arteri communis sinistra dan juga arteri subclavicular sinistra. Jadi mereka ini merupakan dua cabang utama dari arcus aorta. Selanjutnya terdapat juga ada bagian dari arteri carotis communis sinistra. Ini menghadap ke bagian arah di bagian leher dan bagian kiri. Untuk arteri subclavia sinistra ini, dia itu menuju ke lengan kiri, yang dia itu akan berfungsi untuk membawa darah kaya akan oksigen ke seluruh bagian atas, bagian tubuh. Dan kemudian terdapat ada arcus aorta. Jadi arcus aorta ini adalah lengkungan dari aorta tersebut seperti pada gambar tersebut, di mana dia ini yang bagian dari tempat asal muasalnya arteri-arteri sistemik utama seperti brachiocephalius dan carotis dan juga subclavia. Kemudian terdapat ada ligamentum arteriosum. Jadi pada ligamentum arteriosum ini adalah jaringan ikat yang dia itu dari ductus arteriosus pada janin yang menghubungkan antara arcus aorta dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya terdapat ada arteri pulmonalis sinistra dan dextra. Pada bagian ini dia itu merupakan cabang dari truncus pulmonalis. Dan kemudian terdapat ada arteri pulmonalis sinistra yang menuju ke bagian paru-paru kiri dan arteri pulmonalis dextra yang menuju ke paru-paru kanan. Kedua ini secara anatomisnya itu dia berfungsi untuk membawa darah yang tidak beroksigen dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru yang untuk dioksigenasikan. Selanjutnya terdapat ada truncus pulmonalis, yaitu arteri besar di bagian dari jantung tersebut, di bagian dari ventrikel kanan yang membawa darah ke paru-paru dan terletak di depan dan kiri dari aorta pada pangkal jantung tersebut. Kemudian untuk bagian dari jantung juga terdapat ada lapisan-lapisannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk lapisannya itu terdapat ada pericardium serosum, yaitu lamina parietalis dan visceralis epikardium yang menempel di rongga dada dan juga lapisan terluar di dinding jantung. Dan kemudian terdapat ada auricula dextra dan sinistra. Jadi bagian ini merupakan struktur yang kecil yang menambahkan kavitas ruang di antara atrium bagian kanan dan kiri. Kemudian terdapat ada atrium dextrum, yaitu atrium kanan yang menerima darah yang kurang oksigen dari ke seluruh tubuh dan melalui vena cava superior dan inferior. Kemudian terdapat ada conus arteriosus, yaitu adalah bagian dari atas dari ventrikel kanan yang mengarah ke truncus pulmonalis, memiliki dinding halus
yang penting untuk aliran darah dan menuju paru-paru. Selanjutnya terdapat ada bagian dari sulcus coronarius, yaitu alur yang memisahkan antara atrium dan ventrikel. Jadi tempat lewatnya itu dari arteri koroner kanan dan vena jantung kecil di bagian dari vena cordis parva. Selanjutnya pada arteri koronaria dextra dan sinistra. Nah, pada bagian ini terdapat ada arteri koronaria dextra ini, dia berfungsi untuk menyuplai darah ke jantung dan bagian bawah ventrikel kiri. Selanjutnya, arteri koronaria sinistra bercabang menjadi bagian dari mengelilingi dari bagian dari jantung tersebut, dan kemudian terdapat ada bagian dari menyusuri dari sulcus di interventricularis arterior. Selanjutnya vena jantung atau vena cordis magna dan parva. Nah, pada bagian vena cordis magna dan ini akan berjalan bersama arteri interventricularis di bagian anterior, dan juga terdapat ada vena cordis parva yang berjalan sepanjang arteri koronar di bagian kanan. Kemudian untuk ventrikel dextra dan sinistra, yaitu sebagai memompa darah ke jantung, memompa darah ke paru-paru, dan memiliki otot yang tebal untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian terdapat ada bagian dari apex cordis. Nah, untuk apex cordis ini yaitu adalah ujung bawah dari jantung yang meruncing. Jadi bentuknya itu seperti mengkerucut ke arah bawah. Dan terdapat ada sulcus interventricularis anterior. Jadi dia ini merupakan bagian dari alur di antara ventrikel kiri dan bagian kanan dan pada permukaan depan, dan dia itu sebagai tempat jalannya arteri dan vena jantung utama pada organ jantung kita. Kemudian pada slide gambar yang kedua, di sini terdapat ada bagian internal jantung. Nah, berarti bagian paling dalam. Kita akan melihat pada bagian pars ascendens aorta. Nah, pars ascendens aorta ini adalah bagian dari awal aorta setelah keluar dari ventrikel kiri. Dan kemudian vena cava superior ini adalah bagian dari anatomi di jantung yang berfungsi untuk membawa darah yang kurang oksigen dari kepala dan kemudian ekstremitas atas ke atrium kanan. Kemudian terdapat ada atrium dextrum, yaitu bagian dalam. Ini merupakan bagian struktur penting di mana terdapat ada bagian dari otot yang berumbai di dinding anterior atrium kanan atau disebut dengan pectinati, dan kemudian terdapat ada auricula dextra. Dia ini sebagai kantong ekstensi bagian atrium. Pada crista terminalis, yaitu bagian dari batas antara otot pectinata dan bagian halus dari atrium tersebut. Kemudian juga terdapat ada bagian dari foramina venarum minimarum. Dia ini adalah lubang kecil dari vena jantung tersebut. Terdapat juga ada limbus fossa ovalis dan fossa ovalis,
yaitu struktur dari foramen ovale janin. Dan kemudian tendon todaro, yaitu bagian dari konduksi yang mengarah ke nodus AV. Selanjutnya terdapat ada ostium sinus coronari dan valvulanya, yaitu adalah lubang masuknya darah ke vena jantung ke atrium kanan, dan kemudian dilengkapi dengan valvula sinus coronari untuk mencegah terjadinya reflux. Dan selanjutnya yaitu bagian dari vena cava inferior dan valvulanya, yaitu adalah vena cava ini adalah yang bagian vena besar dari bagian bawah tubuh masuk ke atrium kanan. Pada valvula ini itu membantu untuk mengarahkan aliran dari janin menuju ke foramen ovale. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian dari katup jantung. Untuk katup jantung itu, dia itu terdapat ada bagian dari trikospid yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan, terdiri dari cuspis anterior septalis dan posterior, dan kemudian terdapat ada chordae tendineae yang menghubungkan katup dengan otot papilar. Dan kemudian terdapat ada musculus papillaris anterior septalis posterior, dan ketiga ini menahan chordae dari kontraksi ventrikel agar katup tidak terbalik untuk menjaga keseimbangannya, seperti itu. Kemudian terdapat ada ventriculus bagian dexter. Jadi ini adalah ruang pemompa yang mengarahkan darah ke paru-paru, dan strukturnya itu terdapat ada bagian anatomisnya trabecula carinae, yaitu otot yang tidak beraturan di dinding ventrikel, dan kemudian terdapat ada bagian dari struktur septum interventricularis. Jadi bagian septum interventricularis ini pars muscularis, yaitu sebagai dinding dan disebut juga sebagai otot yang berfungsi untuk dapat memisahkan bagian dari kedua ventrikel. Dan kemudian terdapat ada bagian dari trigonum. Nah, untuk trigonum ini yaitu adalah daerah yang mengandung AV, dan kemudian terdapat ada apex cordis. Apex cordis ini dia itu di ujung bawah jantung yang merupakan ujung dari ventrikel bagian kiri. Kemudian selanjutnya terdapat ada atrium kiri. Nah, atrium kiri sinistrum ini dia itu bagian dari atrium kiri yang menerima darah yang telah teroksigenasi dari 4 vena pulmonalis, yaitu dari 2 dari paru-paru kiri dan 2 dari paru-paru kanan. Semuanya vena ini langsung bermuara ke atrium kiri tanpa katup. Jadi ciri khas dari atrium kiri ini dia itu dinding
lebih halus dibanding dengan atrium kanan, dan kemudian terdapat ada auricula sinistra lebih kecil dan mengandung sedikit otot pektinitat, dan di ini tidak terdapat ada struktur seperti fossa ovalis yang menonjol seperti atrium bagian kanan. Kemudian darah dari atrium kiri ini dia akan mengalir ke ventrikel kiri melalui ostium atrioventricularis sinistrum yang dijaga oleh katup bicuspidalis atau mitral. Selanjutnya juga terdapat ada ventrikel kiri. Untuk ventrikel kiri sendiri itu disebut dengan ventriculus sinister. Dia ini sebagai ruang di antara dinding paling tebal karena bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Struktur penting dari ventrikel kiri ini terdapat ada trabecula carcanae dan juga sebagai tempat yang lebih halus dan rapat dibanding dengan ventrikel kanan. Dan kemudian terdapat juga ada bagian dari chordae tendinae dan otot papillaris yang mengontrol katup mitral. Bagian atas ventrikel kiri disebut dengan vestibulum aorta yang menuju ke ostium aorta dengan katup aorta atau valva aortae. Jadi katup aorta terdiri dari tiga yaitu posterior kiri dan kanan di belakang, dan kemudian di belakang dua bagian itu terdapat ada kiri dan kanan, dan terdapat ada sinus aorta yang menjadi tempat asal dari arteri kiri koroner dan kanan. Dan kemudian untuk hubungan antara ruang itu terdapat disebut dengan septum jantung. Jadi ruang-ruang jantung itu dipisahkan oleh dua jenis septum. Contohnya itu seperti septum interatit bagian septum interatriale, yaitu adalah antara atrium kanan dan kiri, yaitu terdapat di bagian fossa ovalis, dan sini sebagai tempat awalnya, dan kemudian terdapat ada septum interventriculare antara ventrikel kanan dan kiri. Terbagi menjadi bagian membrana tipis, bagian atas, dan juga muskularis tebal dan bawah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang bagian dari anatomi jantung itu sendiri. Dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun juga pengucapan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.